Mewakili Bupati Kediri yang berhalangan hadir, Sekda Kabupaten Kediri Dr. Muhammad Solikin MAP, Senin 4 Mei pagi memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah atau Otoda di halaman belakang Pemkab Kediri. Hadir di acara ini jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri, seluruh asisten, kepala SKPD, dan sejumlah tamu undangan. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026. Siap, dimulai. Lanjutkan. Belok kanan. Jalan. Berhenti. Rem. Hadap ke kanan, hadap kiri. Rem. 1 langkah ke depan. Jalan. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak!
Memandangkan serta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lapor pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Lanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Penyerahan beasiswa dan hadiah lomba dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kepada para penerima hadiah, disilakan mengambil tempat. Dr. Muhammad Solikin dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi dalam pembangunan daerah Kabupaten Kediri di semua lini. Ini untuk kemajuan dan pembangunan di berbagai bidang di Kabupaten Kediri dan pemerintahan di Pemkab Kediri. Bersinergi membangun Kabupaten Kediri di semua bidang untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri. Dengan otonomi daerah untuk mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo dan sinergitas pemerintah pusat dan daerah, utamanya untuk menyelaraskan kedaulatan pangan dan meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dan bidang lainnya. Solikin menambahkan, Mas Bupati Kediri mengajak untuk memaksimalkan pendidikan di Kabupaten Kediri dan anak usia sekolah harus sekolah. Dengan maksud, anak-anak didik usia sekolah harus mendapatkan pendidikan yang memadai demi masa depannya. Karenanya, untuk pemajuan pendidikan Kabupaten Kediri ada insentif untuk guru agama dan tenaga pendidik lainnya. Dengan maksud anak-anak bisa lebih maju, juga diberikan beasiswa. Hendaknya anak-anak belajar lebih semangat untuk menciptakan Kediri yang berkualitas dan perlunya pendidikan karakter. Para peserta upacara yang saya hormati, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem AMONG, asah, asih, dan asuh. Sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur dan bermartabat. Dalam amanat Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, beliau menyampaikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan belajar mendalam atau deep learning
sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui 5 kebijakan. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik cepat atau PHTC Presiden Prabowo Subianto. 2. Pemenuhan kualifikasi serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. 3. Pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik fisik, sosial, dan spiritual. 4. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi dan numerasi, STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika, serta tes kemampuan akademik atau TKA. 5. Memberikan kesempatan pendidikan yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel. Kabupaten Kediri telah melaksanakan program-program bidang pendidikan yang sejalan dengan berbagai kebijakan tersebut, di antaranya pemberian beasiswa untuk para siswa dan pendidik, pemberian insentif bagi para guru, tenaga pendidik, guru ngaji, dan guru agama, peningkatan pendidikan karakter, pelaksanaan budaya asri, aman, sehat, bersih, dan indah, dan makanan bergizi gratis sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, mendukung berdirinya sekolah rakyat untuk pemerataan pendidikan di Kabupaten Kediri, serta pelaksanaan program lainnya untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan. Bapak sekalian, para peserta upacara yang berbahagia, pemerintah Kabupaten Kediri melaksanakan berbagai program prioritas yang tentu saja diselaraskan dengan program prioritas sesuai cita-cita visi misi Bapak Presiden. Selain berbagai program bidang pendidikan yang tadi saya sebutkan, beberapa program lainnya diantaranya peningkatan layanan kesehatan melalui puskesmas rawat inap, pembangunan rumah sakit, universal health coverage atau HC, percepatan layanan masyarakat melalui mall pelayanan publik, peningkatan program ketahanan pangan, revitalisasi pasar, dan pembangunan infrastruktur lainnya, pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif dan olahraga, penguatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan, serta tentunya program-program di berbagai bidang yang mendukung penurunan kemiskinan. Selaras dengan yang diamanatkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Kabupaten Kediri memberikan atensi lebih pada upaya peningkatan kapasitas daerah melalui penguatan sumber daya manusia aparatur, peningkatan kapasitas keuangan daerah, penguatan kelembagaan dan tata kelola dengan melakukan reformasi birokrasi, dan juga peningkatan transparansi serta akuntabilitas. Untuk menyukseskan program-program tersebut, Mas Bupati mengajak kita semuanya, seluruh jajaran Forkompimda, pemerintah, lembaga vertikal, swasta, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama membangun Kabupaten Kediri yang berbudaya, religius, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Demikian Bapak sekalian beberapa hal yang dapat disampaikan. Selamat Hari Pendidikan Nasional dan selamat Hari Otonomi Daerah tahun 2026. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan menyertai langkah kita dalam menguatkan pendidikan bermutu yang merata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kemandirian daerah untuk Kabupaten Kediri yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, karunia, dan nikmat-Mu. Pada hari ini, kami dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mulia, saat ini kami mengenang jasa besar Ki Hajar Dewantoro sebagai pelopor pendidikan nasional. Muliakanlah beliau di sisi-Mu, dan berilah kami kekuatan meneruskan perjuangan beliau untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Perkasa, Yang Maha memberi kesejahteraan, berilah kekuatan dan kesejahteraan lahir maupun batin kepada para guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan seluruh insan pendidikan, agar mampu mendidik penuh cinta kasih untuk melahirkan generasi unggul
yang memiliki kompetensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi dan Maha Memberi keamanan, berilah kami kemampuan untuk mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Sekolah yang menjadi rumah kedua bagi anak untuk bertumbuh, mengembangkan potensi, minat dan bakatnya secara optimal. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosaku dan pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Dengan kasih sayang-Mu, kabulkan segala doa dan pinta kami. Ridhoilah kami dalam memajukan pendidikan Indonesia. Taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali tempat. Kembali ke tempat. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Acara pokok selesai. Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara telah dilaksanakan. Masing-masing komandan kompi mengambil alih pasukannya. Kerjakan. Oke, terima kasih. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun ini memang kita berharap kualitas dan kualitas pendidikan kita, terutama untuk anak-anak kita bisa semakin merata, terutama untuk seluruh kabupaten. Dan kita memprioritaskan untuk anak-anak yang hari ini masih belum kesempatan, baik anak-anak yang ke sekolah maupun mereka yang berasal di fase 1, fase 2. Mas Bupati meminta kita melalui Dinas Pendidikan untuk segera mempersiapkan diri, terutama agar anak-anak ini memperoleh kesempatan belajar sesuai dengan anak-anak yang lain, menjadi prioritas. Sesuai yang kemarin diarahkan ketika kami melakukan kunjungan lapangan ke SR di Prosotapan. Mungkin di momen Hari Pendidikan Nasional ini menjadi prioritas kami. Dinas Pendidikan telah menindaklanjuti program-program prioritas Mas Bupati dengan yang pertama kita akan mengadakan pembangunan ya, rehabilitasi fisik sekolah, prioritas untuk pembangunan ruang kelas dan pembangunan kamar mandi, baik bersumber dari dana APBD maupun dari APBN berupa program revitalisasi sekolah. Nah, terkait dengan pemerataan pendidikan, alhamdulillah berkat doa masyarakat dan kerja keras para guru, para stakeholder, jumlah angka tidak sekolah di cut-off Dapodik tahun 2025, tepatnya 1 Oktober itu 11.550. Alhamdulillah per 24 April berdasarkan data Pusdatin
anak-anak yang sudah bisa dikembalikan ke sekolah sebesar 5.390, sehingga per 24 April masih tersisa 6.160 ya. Ini yang akan kita teruskan melalui 3 program ya. Penurunan kemarin itu kebetulan hasil dari kegiatan Home Visit ATS Award yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai April ya. Nah, mulai 1 Mei sampai 31 Mei nanti akan dilaksanakan kegiatan gerakan 1 GTK 1 ATS. Jadi guru dan tenaga kependidikan yang ada di Kediri harus mencari 1 anak tidak sekolah dan dikembalikan. Ada kegiatan pendamping lagi yang lebih penting, yaitu home visit cegah ATS. ATS ini akan muncul setelah PPDB ya, setelah SPMB. Makanya nanti mulai Juni, Juli kita akan mengadakan kegiatan home visit cegah ATS. Jadi mulai Juni guru-guru akan ke rumah-rumah murid yang berpotensi lulus tidak melanjutkan, yang berpotensi putus sekolah untuk dibantu, yang dia akan disupport ya, baik support beasiswa maupun support peralatan lain dari guru. Harapannya ATS ini tidak turun terus naik lagi setelah PPDB seperti tahun kemarin kan gitu. Saya kira itu, mohon doa restunya agar 3 program ini bisa terlaksana. Kita akan mulai awal Juni ya. Kita masih menunggu hasil TKA. Insya Allah 24 Mei, karena hasil TKA ini akan menjadi salah satu indikator penilaian dalam SPMB, maka kita akan menunggu itu. Tim Liputan, Toho TV.